Halo semuanya, apa kabar? Gimana puasanya hari ini? Ih gila, ntar malam ternyata ini ada pertandingan big match banget nih, Chelsea lawan Arsenal, mainnya di kandang Chelsea. Chelsea lagi bapuk nih main di kandang. Gara-gara mungkin entah gara-gara kandangnya atau gara-gara pakai baju biru kali. Gua core kalau pakai baju kuning ya. Kira-kira ada apa hari ini Line Today? Coba ya kita lihat. Cuman gue nggak tahu nih, bingung gue kalau ntar kalau ngomongin Line Today. Coba Line Today dulu ya, bacain ya. Oh, ini lagi viral sih kemarin. Kemarin sebenarnya udah gue bahas nih tentang yang kasus minyak langka ini. Ternyata tuh udah udah ada titik terangnya gitu. Udah ketahuan siapa-siapa. Cuma lagi viralnya hari ini. Coba ya kita lihat ada apa lagi di headline-nya Line Today. Kim Jong Un tutup transportasi korut rayakan ultah kakek. Jadi ultah kakeknya aja satu negara henti gitu kegiatannya. Kalau ada saham-saham nih susah nih kayak gini. Entah apa ditutup sahamnya atau malah jadi pada turun ya. Terus ketahui warna hijab yang bikin cerah dan bercahaya. Gila. So fashion nih kalau gue komentarin ya. Jokowi ajak mudik lebih awal 28, 29, 30 April macet total. Jadi dibilang iya biar nggak macet lo mudiknya lebih awal karena macet yang pol tuh di tanggal segini. Ya gue sih pikirnya kalau misalnya gitu ya udah mending gak usah mudik sekalian aja kalau nggak mau kena macet ya. Cuman kalau mudiknya lebih awal tapi gimana jatah libur cuman segitu aja pak gitu, nggak bisa digeser-geser gitu kan. Apalagi ya. Terus ini nih ada Michael Jackson nih gambarnya. Kenapa orang percaya teori konspirasi? Gitu. Ini orang-orang yang nggak mau sama aja sebenarnya, nggak mau anti mainstream ya kayaknya. Belum juga klarifikasi foto Cika tiktokers ya, dugem tersebar. Yaudah sih biarin cewek cakep dugem termaafkan. Coba dia Kiki Saputri. Itu ya, aduh gue pikirin ya kalau lu cakep atau apa gitu masalah hidup lu kelar gitu. Coba kayak kemarin tuh Marcel, heboh kan. Coba kalau misalnya yang ternyata yang beli Ardito gitu. Soal akses NIK akan dikenakan tarif 1.000. Ini penjelasan Kemendagri gitu. Ini ya, jadi gue kalau mau transfer, kalau tiap kali ngecek itu misalnya gue pakai flip atau gimana kena 1.000 gitu nggak sih? Mending gue nggak usah ngecek deh. Tiba-tiba nggak ngecek salah nomor, terbangnya ke siapa gitu duitnya. Ini gimana nih? Aturan diberikan solusi ya. Atau pasti nanti ternyata 1 tahun 2 tahun ini peraturan ini pasti ada yang ngakalin, sama kayak sebelumnya ada peraturan kalau mau transfer ke antar bank kena biaya admin 6,5. Enak nih kan, dapat duit bang. Ternyata ada nih yang bikin terobosan kayak misalnya Dana apa, lu top up Dana aja, top upnya kena 1.000, terus nanti dari Dana lu bisa kirim transfer, jadi akhirnya lu transfer ke antar bank cuman kena 1.000, lebih murah bukan? Nah pasti ada aja tuh yang bisa kayak gitu. Lama-lama mau transfer antar bank malah nggak keluar dana sama sekali gitu, bisa ke break gitu peraturan kayak gitu. Terus nih ada lagi berita yang kurang enak di Depok ya ini ya. Sopir mobil di Citayam, ini sih gambarnya dia ada palangnya, perumahan Depok bersih gitu. Di Citayam terjadi kecelakaan di mana sebuah mobil tabrakan sama kereta, terus akhirnya ke bawah beberapa ratus meter, kejepit gitu sama pagar KAI gitu. Di sini headline-nya sopir mobil di Citayam selamat. Sempat keluar sebelum kecelakaan dengan KRL. Gitu, dia udah gimana nih, lihat kan kiri ada kereta nggak? Masih jauh. Pas ini ternyata ngadet kan, namanya jalan yang nggak rapi. Akhirnya anjing gue bakal ketabrak nih, udah gue keluar aja gitu. Tapi sempet-sempetnya deh. Atau kalau lu bisa mengantisipasi biar lu keluar dari mobil, lu bisa juga mengantisipasi adalah lu tidak nyerobot gitu. Aduh gimana sih? Atau ini mungkin orang-orang yang kayak udah lewat nih, udah lewat gitu. Udah lewat satu, ternyata di sebelah kanannya ada lagi gitu. Atau misalnya lu lewat, aduh udah nunggu lama-lama, yang lewat pala doang gitu. Itu biasanya kita ngomel sendiri juga ya, kayak apaan sih udah nunggu lama-lama lewatnya pala doang. Terus semoga ya menjadi pelajaran nih buat temen-temen, jangan deh udah tunggu aja, sabar sedikit, nggak apa-apa, lu bisa olahraga dulu biar kaki lu kalau naik motor tuh nggak kram, atau misalnya lu di mobil akhirnya bisa coba ngecek HP dulu, balas WA siapa gitu kan, nunggu santai. Terus ada 10 benda sehari-hari ini ternyata ditemukan oleh ilmuwan Islam. Kayak peta dunia gitu, globe, terus
matematikal, Hawarizmi, terus ada dokter terkenal juga Islam tuh Ibnu Sina, itu juga tuh setahu gue ya. Terus another headline, suara tembakan terdengar di lokasi perampokan minimarket, pegawai teriak minta tolong. Ih, gokil. Gue bilang kok nggak jadi headline nih soal minyak nih, ada apa nih? Padahal kan lu udah tahu ada yang satu yang sangat membanggongkan, tapi tiba-tiba nggak jadi headline. Oh jangan nih. Terus dikritik Kapten United Harry Maguire, akhirnya buka suara. Wah ini juga nih, ini gokil sih. Kemarin gue nggak bisa tidur, akhirnya gue nonton ini kan. Ini gimana caranya? Gue aja sempet ngatain ya, gue biasanya kalau nonton bola tuh selalu big match. Ini akhirnya gue nonton partai big team lawan middle team gitu. Tapi gue akui MU adalah emang benar kata coach ya, tetap tim besar gitu. Mau kita lihat juga walaupun sekarang lagi terpuruk gitu. Tapi gimana coach Justin bilang gitu, gue ngeliat di permainan aja ya. Chelsea ya, walaupun misalnya kemarin kebantai 3-1 di leg pertama lawan Real Madrid, atau sebelumnya 3-0 atau 4-0 gitu, nggak sememalukan ini mainnya. Tetap Chelsea megang kontrol bola, coba nyerang gitu, walaupun ternyata ketutup sama back-backnya, ketahan, akhirnya jadi nggak bisa bikin gol. Malah akhirnya tuh bisa kegolan banyak adalah gara-gara counter gitu kan, karena Chelsea-nya ngotot maju, ternyata di counter, dan pemain lawan ternyata cepet dan eksekusinya baik gitu kan, hoki. Nah cuman kalau yang semalam ini gue lihat Liverpool MU ini tuh, gue bilang ya, bener kata coach Justin, kayak pemain MU tuh ngejar pantat gitu, kayak tiba-tiba ada udah tahu nih, oke Liverpool bakal mainnya larinya kenceng gitu, ada yang dapat bola pas mau segitiga, istilahnya ngasih true pass, umpan terombosan langsung, pasti orang pada langsung lari ke belakang gitu kan. Cuman ini bener-bener lari ke belakangnya nggak kayak nge-cover area, tapi mereka kayak nguber pantat, bener. Jangan sampai orang megang ini gitu, megang bola terus gol gitu. Sedangkan gue lihat di TikTok ada coach gitu, dia ngasih teori adalah ketika misalnya lo ada orang giring bola, jaga ini nggak tahu ya, ini apa peraturan bola, apa peraturan apa buat futsal gitu, lu ngasih distance minimal jarak 1 m, terus dibikin orangnya ini tuh jangan sampai ke sudut yang ngasih dia ke space, adalah ke space sempit gitu, jadi bawalah ke pinggir gitu kan orangnya gitu, jadi lu nge-cover badan lu, nge-cover ke gawang gitu, jangan sampai dia ada space buat ngasih umpan atau nge-shoot ke arah gawang gitu. Nah ini gue malah ngelihatnya kayak kemarin aja golnya siapa gitu, Harry Maguire malah nyamperin yang megang bola gitu, ternyata yang megang bola malah ngasih berhasil gitu, gokilnya ngasih terupas ke pemain depannya Liverpool ya, dimana ternyata di 4-0 ini pemain depannya Liverpool nyayur semua, satu orang satu gol gitu. Malah Mane ngasih 1 assist, salah 2 gol gitu kan, salah 2 gol, Mane 1 assist 1 gol, Luis Diaz 1 gol gitu. Emang gokil ya itu dia, yang dimainin gokil. Padahal sebelumnya kayaknya Klopp ini lebih ngandelin Jota gitu, sedangkan ini si Diaz kayak baru pertengahan musim, terus adaptasinya kencang banget gitu, bisa udah kelihatan aja performnya gitu, keren sih. Ini gue ngelihat MU, aduh sangat mesake sekali istilahnya dibilang ya. Mana udah ada manajer baru nih buat musim depan, kira-kira manajer depan bakal gimana nih. Ini di extra time aja dilihat pada komen, defendernya malah dipasang Phil Jones, Harry Maguire sama Lindelof gitu. Jadi kita tahu Phil Jones juga beberapa tahun terakhir tuh mainnya nggak banyak, apa dia ada pengalaman atau ada experience melawan squad Liverpool yang sekarang gitu, gaya main Liverpool yang sekarang. Harry Maguire lagi blunder kayak gini, mending lu pasang siapa kek, Lindelof gue nggak tahu ya, mending gue cuman lihat oke Lindelof bagus gitu, mending kalau nggak ya udah lu bikin pemain bertahan. Nggak tahu deh, gue takutnya sotoy sih, gue bukan ahli di bidang taktik gitu, gue cuman anak FM doang gitu. Yuk lanjut, next ada apa? Oh ini dari Line Today lagi tapi ngebahas bola gitu. Bayern tolak permintaan kenaikan upah Sergei Gnabry, buka peluang ke Arsenal. Lah balik lagi di Arsenal. Terus
Hesti Purwadinata beberkan identitas dirinya keturunan bangsawan. Wah, pantas cakep ya, darah biru. Itu tuh yang dibilang, kenapa orang-orang kerajaan tuh bisa cakep-cakep gitu. Misalnya kayak sekarang Thailand atau misalnya Malaysia gitu. Karena lu bisa milih pasangan lu siapa gitu. Lu pasti milih yang cakep buat nanti keturunan lu pasti lebih baik kan. Makanya keturunan pasti lu lebih baik, lebih cakep gitu. Kayak kemarin istilahnya yang Malaysia, gue mau nikahnya atau punya anak sama Manohara cantik gitu kan, putih, tinggi, profesional, pasti anaknya bagus nih. Makanya gitu, yang bangsawan tuh bisa dibilang keluarga kerajaan, makanya dia kenapa pada cakep-cakep, pada bagus badannya, bersih, putih, keker gitu, misalnya gitu kan. Terus ada another headline, istri Coki Sitong pindah agama usai baca Alkitab 6 bulan. Gue dibimbing Roh Kudus. Oh gitu, emang sebelumnya apa? Terus culture shock, bule Palestina jalani puasa di Indonesia. Di sini sahurnya pakai nasi. Iya. Apalagi nih, NASA temukan logam baru lebih kuat 1000 kali untuk pesawat ruang angkasa. Another metal. Kisah Rere, pramugari cantik banting setir jadi tukang laundry dan jualan plafon. Wah, ini viral juga di TikTok ya. Gue ambil pelajaran dari sini adalah ketika mungkin kemarin pada di-cut-cutin atau kena PHK adalah gara-gara ya namanya nggak ada yang terbang gitu kan, lagi masa pandemi. Cuman banyak ini dia bisa melihat celah atau opportunity dan nggak malu gitu. Gue bilang, buka laundry enak tau, buka laundry. Yang dari sisi yang gue lihat ya, nggak tahu misalnya yang buka laundry itu kayak gimana nanti lu ininya apa yang lu rasakan gitu. Lu buka laundry, oke, lu tinggal tunggu, misalnya lu berarti harus punya toko kan gitu. Mungkin nanti dengan inovasi yang lain gitu, lu bisa ada servisnya pakai Gojek aja gitu. Misalnya nanti Gojek sudah bekerja sama gitu, nah jadi nanti dijemput Gojek, terus nanti dianterin sama Gojek, nanti udah by Gojek aja, lu nggak perlu punya toko sendiri atau lu nggak perlu nyamperin customer lu gitu, istilahnya jemput bola kan. Nah kalau yang sekarang konvensional, oke, lu punya toko sendiri, punya tempat sendiri, nggak apa-apa, nggak terlalu gede gitu, misalnya ya buat misalnya kayak kamar 4x4 aja tapi ada kamar mandi, terus ada tempat jemur gitu ya, kayak gitu kan. Oke, nanti ada tempat setrika gitu, lu kayak bisa mengatur jam kerja lu sendiri, lu mau bangun mau buka jam berapa atau kayak gimana. Yang penting kan ini ini lagi nyuci, lagi giling, sebelumnya udah lu udah lu sortir, udah lu filter, udah lu sortir, oke, yang ini putih gini gitu. Ntar tinggal mungkin lu butuh bagian orang finance-nya buat mikir, gini pengeluaran kita ternyata di bulan ini terlalu banyak di bagian listrik, gimana buat ngakalinnya, apa lu beli. Ada sih kemarin kayak orang bilang, lu harus pakai device ini aja nih, ini bisa ngurangin biaya listrik lu, padahal nggak ngaruh ya, lu cuman kena teknik marketing tuh. Ternyata laundry lu bisa cuman stay di situ aja, satu tempat, lu bisa tidur di situ juga, mungkin orang-orang bisa datang nge-laundry, lu setrika gitu. Oke, lu bisa bikin wifi gitu, atau lu bisa wifi-an sambil nge-YouTubean, wifi-nya bisa sharing ke toko sebelah atau gimana. Itu gokil sih. Gue mikir gitu kali ya, gue makanya pengen yang kerjaan yang misalnya nyaman kayak gitu. Tapi ya mana ada kerjaan nyaman ya, ya tergantung masing sendiri. Dan bisa dilihat lagi nih, si Mbak Rere ini dia selain tahu opportunity, dia nggak malu juga, dia jualan plafon, terus tahu gitu naik ke atas mobil baknya, ngukur sendiri pakai meteran gitu. Terus sangat pinter banget gue ngeliatnya kayak gitu. Jadi bukan cewek yang investasi kepada muka atau misalnya ke badan gitu, tapi investasi emang ke skill, ke kepintaran. Istilahnya ini kalau misalnya dilepas di Amazon ya, sebulan pasti hidup nih. Cuman modal kayak nih ada pisau, kita tinggal di Amazon, bisa hidup pasti. Tuh gila, jago sih. Kayak cewek-cewek yang kayak ngebangun rumah di tengah hutan gitu, tiba-tiba mau mandi bisa bikin shower sendiri dari bambu. Gila, gokil sih. Terus ada headline apa lagi dari Line Today?
292 kali nonton Spider-Man No Way Home di bioskop. Ramiro Alanis pecahkan rekor dunia lagi. Ih, hanya ini orang gabut atau ada achievement tapi konyol, tapi dibilang ini pasti bakal jadi ada berita nih, ini gue bakal jadi brand ambassador Marvel nih. Wah, dia mencari caper ke Marvel, tapi gokil sih. Lu kayak udah tahu nonton filmnya pasti lu main HP doang di dalam gitu kali ya. Gue kalau jadi dia kayaknya gitu deh. Resmi tersangka Vanessa Kong, pacarnya Indra Kents. Susul Indra Kents, 10 jam tangan mewah disita hingga IG hilang. Wah, gokil. Kok bisa loh ada orang ngambil opportunity dari orang lain supaya biar bisa kaya sendiri gitu. Lo gak kasihan gitu, gak ada hati nuraninya. Jeffrey Nicole pamer foto diduga ciuman dengan pria. Buset, film kali ini. Gila, ototnya gede kayak gitu maksudnya. Wah, gue aja ya kalau misalnya mau punya badan gitu, ngebagusin badan, kalau ada trainernya bilang mau badannya kayak gimana, ya pokoknya yang bagus lah, istilahnya nggak perlu gede-gede banget, yang penting ada gitu, kebentuk ya kali coach ya, kayak Jeffrey Nicole lah kayak gitu ya kan. Biar bisa ganteng berotot gitu, maksudnya ganteng berbentuk gitu, istilahnya cowok lah gitu. Terus nih gokil nih, kemarin nih ada Alfamart ambruk, 5 orang meninggal kata CNN Indonesia. Cuman gimana ceritanya itu? Ada Alfamart 3 lantai ambruk, tapi ambruknya langsung rata sama tanah gitu. Ada yang bilang sih katanya dari peneliti Indonesia emang gara-gara kegagalan konstruksi gitu. Ini bangunan udah 10 tahun, tapi nyatanya seharusnya bangunan itu bisa kepake tuh, layak dipakai adalah ketika 50 tahun. Ada yang bilang gara-gara banjir juga jadinya bangunannya kena air banjir, yang kita tahu ya pokoknya air banjir itu adalah pasti ngerusak, entah ngerusak rumah atau ngerusak parabot gitu. Air banjir tuh pasti ngerusak, jadi harus benar-benar langsung diberesin, langsung dibersihin, kalau enggak bakal ngerusak banget. Itu yang gue tahu ya, kalau karena gue tinggal di Bekasi, melawan banjir adalah hal yang biasa 2 tahun ini. Tolak 5 orang meninggal gitu. Ini kita doain aja yang meninggal, mana karyawan Alfamart kan 22 tahun, 25 tahun. Gue lihat itu yang paling tua tuh 37 tahun tuh pasti kayak yang supervisornya banget, yang biasanya 25 tahunan orang-orang gitu. Turunkan anak di pinggir jalan, apa sih ini? Kekayaan tersangka korupsi ekspor minyak goreng Indrasari Wisnuwardana atau yang kemarin inisialnya IWW melonjak dari 55 juta ke 4,5 miliar, fix korupsi. Tapi ini kok kemarin ini ada yang ngebahas juga ya, kasus ini diberitakan adalah langsung dari Kejaksaan Agung. Kemana peran KPK yang kecolongan tentang ini gitu. Kemarin tuh ada berita yang headline kayak gitu. Atau gue di lain sisi kepikiran juga, ini sebenarnya udah Kejagung udah tahu ada gini, terus KPK juga udah nyamperin Kejagung nih, gimana nih pasti ada korupsi nih. Mau gue yang ngerjain apa lo yang ngerjain? Udah nggak apa-apa, gue aja yang ngerjain. Gue lagi di mata orang mungkin lagi buruk atau gimana, mungkin kalau ada ini bisa bikin citra instansi kita bagus atau gimana. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin ada yang kayak gitu ya, tapi istilahnya masih kerja sama juga gitu. Nggak mungkin sih gue berpikiran positif gue ke situ doang. Tapi ini IWW ini anjir 55 juta langsung jadi 4,5 juta gitu. Sedangkan orang-orang pada merana ya. Gue aja kadang suka ngomelin adik gue bilang, udah masakannya jangan goreng-goreng mulu, minyak lagi mahal. Akhirnya gue bilang, udah makan mie aja, rebus-rebus mie terus gitu. Nasib Angie Virgin setelah dinikahi polisi London, kini jadi ibu 2 anak berkarir di Inggris. Siapa nih? Apalagi. Oke, coba sekarang kita ke Twitter ya. Di menit ke-7, para supporter Liverpool memberikan standing ovation menyanyikan You Never Walk Alone untuk Ronaldo yang sedang berkabung. Oh iya ini, jadi Ronaldo nggak bisa tanding karena ya dibilang, ada yang bilang, pokoknya di media dibilang adalah karena keluarga lebih penting gitu. Maksudnya namanya lagi berkabung kayak gini. Cuman gue satu sisi bilang, kalau misalnya Ronaldo mau tetap tanding, dia menunjukkan profesionalitas gitu. Tapi mungkin ada juga pasti wartawan yang bikin headline, dia tidak mentingin keluarga atau gimana gitu, tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan moral yang banyak berkembang di rakyat gitu. Cuman kalau gue berpikir sedikit, kayaknya gimana ya, what if kalau misalnya ternyata Ronaldo mau main juga gitu, dia tetap
Oke, gue tahu keluarga lagi berkabung, tapi gue harus profesional juga karena gue kerja gitu. Gue kerja juga buat keluarga juga, memberikanlah pengertian kepada istri dan juga keluarga gitu, atau apalagi pasti ke keluarga istri gitu. Bilang gue kesana, gue bertanding selain untuk tim gue, ini juga buat anak gue juga pasti kalau ngelihat gue di kemudian hari dia pasti mau, dia pasti senang kalau misalnya ternyata anaknya main, bapaknya main, terus apalagi bapaknya bisa ngalahin tim yang lagi on fire misalnya gitu dan ngebantu timnya menang gitu. Apalagi ternyata di sana nanti Ronaldo bisa hat trick lagi, itu kan pasti pakai baju terus ada tulisan tentang anaknya, wah pasti gokil tuh, pasti jadi berita lagi ya. Teman itu what if aja, kita nggak bisa nyalahin juga dengan apa yang di tindakan yang diambil sama CR7 ya, benar-benar juga kan cuma what if. Apalagi ya nih ada dari extra time-nya Twitternya Extra Time Indonesia gitu. Kayaknya Chelsea Arsenal nggak siarin tuh kan, big match nggak disiarin dan MU disiarin, gila. Terus wah ini banyak banget meme gitu, si Harry Maguire lagi nyundul bola-bola tapi bolanya diganti sama planet-planet, ada Jupiter, Merkurius, Saturnus. Terus katanya Harry Maguire menyundul tata surya 7 hari yang lalu, masih nggak nyangka. Apa 7 hari yang lalu? Nggak nyangka 7 hari. Sebapuk-papuknya MU nggak sampai kayak gini bang, ini jelas mainnya MU yang udah ada yang ngatur untuk asal-asalan bang. Lo lihat berapa match Maguire ke belakang performnya gimana. Gue selalu percaya bandar judi dalam dunia sepak bola. Wah, ini nggak terima orang kalah nih ya. Gokil, ini benernya sindiran nih. Terus di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa, Opravan Java tapi mukanya pemain MU semua. Gokil. Liverpool and MU combine best starting 11, tapi semuanya pemain Liverpool, gimana dong? Kemarin ada yang bikin malah depan strikernya Liverpool, depannya ada Harry Maguire gitu, bukannya salah. Kapten legendaris MU yang akan selalu kita kenang sepanjang masa, bener loh. Tahukah kalian Liverpool adalah tim pertama dalam sejarah mampu mencetak 9 gol ke gawang MU dalam satu musim Premier League. Kemarin, oh iya bener, di awal musim pertandingan pertama 5-0, sekarang 4-0. Wah, ganti pelatih cuman berkurang 1 gol doang, 1 defisit gol. Aduh, sedih. Nggak tahu nih Sir Alex beneran nonton apa enggak ya. Ini ada foto Sir Alex udah 2-0 gitu. Tapi kayaknya iya deh, kan 2-0 ini bener pertama kemarin, tempat cuma editan gitu. Sedih banget Sir Alex. Jangan Sir Alex yang pensiun tiba-tiba mau kerja lagi gitu kan. Banner fans Liverpool versus United, bayangkan jadi kami. Imagine being us. Ngatain banget nih emang. Terus sebuah kompilasi Harry Maguire di sini nilainya jelek terus, 3,3, 6,5, 5,9 dari berapa pertandingan itu. Terus tidak ada lagi tempat bersembunyi, di level ini sangat menyedihkan melihat tim ini tidak ada jiwa, tidak ada pemimpin. Ini bukan klub tempat saya dulu bermain, kata Roy Keane. Gue mau tahu nih pendapatnya Eric Cantona ya, di anjing-anjingin kan. Resmi Fulham memastikan diri upgrade lolos ke Premier League buat musim 2022-2023 setelah mengalahkan Preston. Pemain andalan mereka Alexander Mitrovic, umurnya 27 tahun, kebangsaan apa nih, Serbia, sebagai central forward, berhasil mencetak 40 gol dan 7 assist dari 40 pertandingan. Oh, on fire. Emang kelasnya bukan kelas Liga 2 nih, Mitrovic kelas Liga 1. Terus ada pertandingan Inter Milan lawan AC Milan, ini Coppa Italia ya. Pertandingan leg pertama kayaknya agregatnya 3-0, Lautaro Martinez ngasih 2 gol di menit keempat dan 40, dan di akhir pertandingan di menit 82 ada Robin Gosens ngegolin. Inter ke final. Kan masih apa udah leg pertama atau udah leg kedua nih? Ini terusnya agregatnya udah 3-0. Pertandingan Liverpool 4-0 bukan hasil yang mengejutkan katanya.
malam pembantaian gitu kan. Inter sama Liverpool golnya bareng, pas malam lagi komen ya, gokil sih. Udahlah segitu dulu ya, ini udah 25 menit. Gokil, kasihan sih ngelihat. Ntar malam ada pertandingan siapa ya, gue coba lihat live score dulu selain Chelsea ya. Ntar malam ada, ini masih Liverpool, ini masih kebukanya yang hari ini, Liverpool MU, terus win. Nah, nanti malam dini hari ada Chelsea Arsenal jam 2, terus Everton Manchester, Newcastle Palace, City lawan Brighton. Ini kemarin udah sempat kita bahas. Lupa sih gue, sorry. Terus lihat Instagram dari Froynion ngeposting pengguna Instagram be like. Ini ada diagram pie gitu. Terus nge-like karena ini ada macam-macam kenapa lu nge-like konten postingan Instagram. Ada yang nge-like karena suka kontennya, ada yang nge-like karena latah double tap, ada yang nge-like karena kagak enak karena udah di tag gitu. Bener juga sih. Terus ada apa nih dari line gue? Dari Instagram gue. Selamat ulang tahun Hard Rock FM yang ke-26. Jadi terus di laut, darat, dan udara. Gue udah ngincer dari 2016 baru sampai di tahun 2022. Gak apa-apa lah ya, semoga kita cocok terus ya. Apa nih, kok ada Gofar sama si... ini postingannya Adit Insomnia. Gue kira postingannya Hard Rock beneran gitu. Jadi sebenarnya Adit Insomnia emang udah pengen banget siaran di Hard Rock tuh dari 2016, mungkin yang dari penyiar tamunya bareng sama Gofar gitu. Ternyata baru official dijadiin fix gitu, jadi karyawan di tahun 2022 gitu. Gila, nih foto-fotonya sama Gofar di Museum Macan. Nih gue juga dulu ke Museum Macan sama Ardito gitu, terus sama sekarang dia sama Ilyas Lawrence, Nona Feli. Gue panutan tuh, pengen gue siaran di Hard Rock. Terus ada ini kemarin viral juga nih, ibu gorok anaknya karena ngebangunin sahur gitu. Gokil deh. Dari postingan Negeriku lucu, beneran otak mafianya apa cuman tumbal nih? Dirjen Kemendak jadi tersangka kasus izin ekspor minyak goreng. Ini bener juga sih, siapa tau jadi tumbal daripada nanti anak-anaknya atau keluarganya yang kenapa-napa. Jadi udah lu aja jadi tumbal, lu paling di penjara 20 tahun, nanti kan gampang bisa berkurang gitu kan, bisa kong-kali-kong, nanti bisa berkurang jadi mungkin ada keringanan 15 tahun, nanti bisa juga berkurang karena kelakuan baik. Ya paling lu penjara cuma 2 tahun ujung-ujungnya gitu kan. Ada remisi presiden, remisi hari raya gitu kan. Terus nanti juga lo di penjara 2 tahun juga udah kayak anak kosan tapi mewah gitu. Hitung-hitung lo bisa istirahat gitu kan dari kerjaan lo. Gak apa-apa, mau gak kayak gitu? Wah, gila. Gading dan Gisel diisukan rujuk. Wow, gila cuy. Ada apa lagi? Ini gokil sih ini beritanya, perkosa biawak 4 pria di India ditangkap polisi. Lu ngapa dah? Emang biawak cakep gitu biar bisa, nggak ngerti lagi gua. Ini cewek tuh cakep gitu. Lu gimana caranya lu nikahin cewek? Nah, jadi ibadah kan. Ilmuwan menamai spesies kaki seribu dengan nama Taylor Swift. Beritanya aneh-aneh nih, orang aneh-aneh juga sih. Ada dari tim Box to Box bikin bukber di Tori Bar, dimana Tori Bar ini juga yang punya kan salah satu yang punya saham Box to Box juga nih. Gila keren sih, makanya gue juga kepikiran gue pengen juga nih masuk Box to Box di kalangan teman-teman milenial dan industri kreatif ini. Pasti keren banget sih. Ini mana nih yang biasa gue denger, Buluk. Kangen gue mau denger lagi Buluk ah. Ini pengalamanku dibayar untuk mengisap ganja selama 90 hari berturut-turut. Ini buat ini kali ya, buat tes atau gimana. Cuman ntar kalau dia kecanduan gimana anjir. Udah 30 menit. Udah segitu dulu, capek ya, gue juga bingung gimana ngeditnya.
Thank you teman-teman semuanya yang udah dengerin, yang udah komen dan DM juga. Thank you so much. Semoga sehat terus. Doain gue semoga bisa konsisten ya. Sukses juga buat teman-teman. Thank you so much semuanya. Dadah.